Assalamualaikum. Hai teman-teman, lagi kegiatan kita kali ini. Jadi ini lanjutan video yang kemarin, dan lokasi selanjutnya ini kita berkunjung ke Masjid Al-Jabar Bandung ya teman-teman. Buat teman-teman ada yang udah pernah kesini, kalau Bunda sama AA sih ya ini pertama kalinya ke Al-Jabar ya teman-teman. Untuk teman-teman rombongan juga sepertinya ada beberapa yang udah pernah kesini, dan ada sebagian juga yang baru pertama kali kesini. Dan Masya Allah banget ya ngelihatnya tuh, pokoknya ngelihatnya tuh Masya Allah banget ya. Pemandangan dari sini juga cukup indah ya teman-teman, dan sepertinya masih ada beberapa yang masih dalam pembangunan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pokoknya jangan kemana-mana, ikutin kita terus ya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah sampai di tempat parkiran C, yaitu tempat parkiran mobil bus ya teman-teman. Dan untuk menuju depan Masjid Al-Jabarnya itu, ini kita ada kendaraan mobil kereta mini gitu ya teman-teman. Jadi di sini tersedia akomodasi transportasi mobil kereta mini ini. Untuk menaiki mobil kereta mini ini kita dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk sampai di depan pintu Masjid Al-Jabarnya ya teman-teman. Dan ini tadi kita udah sampai, dan kebetulan kita tuh belum masuk ke masjidnya ini. Tadi di mobil sempat makan dulu ya teman-teman. Jadi ini ngabisin makanannya dulu sebelum masuk ke masjidnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke area Masjid Al-Jabarnya. Dan bisa dilihat ya teman-teman, sejak kita turun dari kereta mini tadi, kita tuh bener-bener kehilangan rombongan gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, soalnya sebelum turun dari bus tadi tuh udah di briefing, udah dikasih tahu kalau kita tuh kumpul setelah sholat maghrib kayak gitu. Oke, dan ini kita udah masuk ke area batas suci. Jadi kita tuh wajib melepas alas kaki kita, dan nggak mungkin juga kalau alas kaki kita itu ditinggal gitu aja ya teman-teman. Jadi kita tuh emang udah sedia tas ya, atau kita tuh harus sedia plastik gitu sebelum berkunjung ke sini. Jadi gunanya tas atau plastik itu untuk tempat alas kaki kita, supaya bisa kita bawa-bawa ya teman-teman. Soalnya kalau misal ditinggal gitu aja ya otomatis bakal hilang ya, soalnya kan orang sebanyak ini gitu. Aku tadi juga lihat ada ibu-ibu, mereka tuh pakai dress code gitu. Tapi selain pakai dress code itu, mereka tuh di belakang kepalanya itu, di belakang kepala dengan sekitaran sanggul gitu ya teman-teman. Di belakang kepala mereka tuh ada kayak peniti pakai pita gitu loh. Pokoknya sejenis bros, dan brosnya itu sama juga ya teman-teman, sama rombongan ibu-ibu teman-teman yang lainnya gitu.
Dan di situ aku juga baru ngeh, oh mungkin ini fungsinya untuk kayak sebagai ciri gitu ya teman-teman, supaya untuk passing sal gitu. Dan sempat kepikiran juga kalau misal gimana kalau misal kita tuh lagi keadaan jauh di tanah suci, jauh di luar negeri sana di tanah suci, kita tuh passing sal, masya Allah. Sedangkan kita tuh bahasanya tuh berbeda-beda ya di sana. Lah ini baru di Masjid Al Jabar Bandung aja kita tuh udah passing sal, dan untungnya di sini tuh kita bahasanya walaupun berbeda tapi agak ada ngerti-ngertinya gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak terlalu ini juga ya. Gimana kalau misal di tanah suci sana kalau passing sal, aduh nggak bisa ngebayangin juga sih ya. Oke, next. Jadi setelah kita masuk ke Masjid Al Jabar ini, masya Allah banget ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya kemewahannya seperti apa. Dan di sini karena azan sholat asarnya tadi kita masih di jalan, jadi begitu masuk kita sholat masing-masing sesuai dengan waktu sholat yang belum kita kerjakan. Tapi sepertinya kalau misal kita datang tepat azan asar, kayaknya sih di sini ya pasti melaksanakan sholat berjamaah ya teman-teman. Oke, next. Jadi di sini kalau misal teman-teman mau duduk-duduk santai sambil murojaah atau sekedar membaca Al-Quran, di sini juga tersedia tempat peminjaman Al-Quran ya teman-teman. Pokoknya boleh teman-teman pinjam yang mana aja, asal ini dilarang dibawa pulang ya teman-teman. Dan sama seperti masjid atau mushola pada umumnya, di sini juga tersedia area untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Untuk jamaah laki-laki ini berada di sebelah kanan, dan untuk jamaah perempuan ada di sebelah kiri. Tapi kalau tidak salah, menurut aku sih untuk area perempuan dan laki-laki, menurut aku ini lebih besar untuk area perempuan ya teman-teman. Sepertinya untuk area laki-laki itu lebih sedikit gitu. Dan ini kita lagi duduk-duduk santai sejenak sambil menikmati keindahan masjid ini. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku juga mau minta maaf karena pakaian aku kurang begitu sopan ya teman-teman. Sebenarnya sih dari pas awal mau berangkat itu aku tuh udah menggunakan pakaian gamis gitu ya teman-teman. Tapi ternyata karena tujuan lokasi pertama kita tuh ke Janspar, jadi tadi pas mobil berhenti di rest area, jadi aku juga sekalian ganti baju gitu. Tapi ternyata pas setelah dari Janspar itu sampai ke Masjid Al Jabar ini, aku tuh sama sekali nggak sempet ganti baju gitu ya teman-teman. Apalagi di sini tuh toiletnya atau kamar mandinya tuh penuh banget ya. Jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Ini mohon maaf ya Bu, saya baru dilepas dulu.
Oh iya teman-teman, jadi di deket pintu keluar Masjid Al-Jabar ini, dari sini tuh kita bisa lihat rel kereta api gitu ya teman-teman. Nggak jauh, nggak deket juga sih, cuman kelihatan aja. Kalau untuk stasiun keretanya sih aku juga kurang tahu ya, ada di sekitar sini atau enggaknya aku juga nggak tahu. Dan ini tuh menjelang maghrib banget ya teman-teman, sekitar setengah 6-an gitu. Ini tiba-tiba aku lapar, emang dari tadi juga belum makan, jadi ya udah kita keluar dulu untuk jajan ya teman-teman. Dari sini juga terlihat ya teman-teman, banyak banget warga yang berdatangan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan di sepanjang jalan ini dari ujung sana sampai ujung sana juga pokoknya di sini banyak banget jajanan-jajanan ya teman-teman. By the way, kita tuh kenapa cuman berlimaan aja, karena kita nggak tahu ya rombongan yang lain ada di mananya. Tapi kalau untuk mama, Uwa sama Nini tadi tuh selesai sholat, beliau izin buat nyari makan duluan, sama katanya mau langsung ke mobil bus juga, mau beli oleh-oleh gitu. Oke teman-teman, sepertinya ini udah waktunya menjelang azan maghrib. Para jemaah juga udah pada menuju ke masjid ya teman-teman. Dan untuk jajannya kita juga sepertinya cukup dulu. Dan Masya Allah indah banget ya teman-teman, Masjid Al-Jabar kalau malam hari ini dengan dihiasi lampu gitu ya. Oke next, jadi kita udah sampai di parkiran C gitu ya, dan ini kita cari mobilnya. Oke, sepertinya sebelah sana nih mobilnya, dan pastinya di area sini juga banyak banget ya teman-teman yang menjual, menyediakan macam-macam buah tangan gitu, dari snack yang kering sampai yang snack basah gitu. Dan ini suasana di perjalanan, tepatnya kita masih di perjalanan tol gitu ya teman-teman. Dan sepertinya teman-teman penumpang lain juga lagi pada istirahat ya. Dan sebentar lagi kita akan keluar tol Sadang gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan berhenti di tempat istirahat, yaitu tempat pembelian oleh-oleh gitu, tepatnya di daerah Kopo gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Makasih udah nonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum, see you.